warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan positif ini, perkenalkan nama saya Miswati. Saya bekerja di Puskesmas Jaya Maju, dan dalam hal ini saya ingin mengambil sekolah kembali. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan penyuluhan untuk ibu-ibu semuanya, atau bukan penyuluhan ya, mungkin lebih ke akhirnya kita ke sharing saja ya. Boleh tanya jawab langsung nanti, misalnya apa yang saya sampaikan mau langsung bertanya boleh. Saya mulai, kenapa sih kok kita materinya hari ini mau membahas pentingnya pemeriksaan ibu hamil selama kehamilan. Kenapa sih kok penting untuk periksa ibu hamil? Ada yang tahu kenapa kok sekali kok ibu hamil harus periksa ke tenaga kesehatan terdekat atau ke puskesmas atau sebagainya? Selain itu berat badannya naik atau tidak, sehat atau tidak, ada masalah atau tidak. Kita pertama adalah membahas berapa kali sih sebenarnya selama hamil itu kita harus periksa. 0 sampai 2 bulan 4 kali. Oh, ini aku sih ngasih pas ngasih lepas ya. Saya akan memberikan materi masalah tentang pemeriksaan kehamilan. Berapa kali sih kita harus periksa hamil selama kehamilan 0 sampai 9 bulan itu? Selama 0 sampai 9 bulan itu minimal itu adalah 4 kali pemeriksaan. Satu pada trimester 1 yaitu sebelum 0 sampai 3 bulan minimal 1 kali. Yang kedua 4 sampai 6 bulan itu minimal 1 kali. Yang ketiga 7 sampai 9 bulan itu adalah minimal 2 kali. Itu minimal ya ibu-ibu ya. Tetapi sebaiknya adalah setiap bulan. Kenapa kok setiap bulan? Biar lebih tahu kita sehat atau tidak, masalah ada berat badan kita naik atau tidak, begitu. Atau jika ada keluhan segera periksa ke tenaga kesehatan terdekat, puskesmas atau juga kemudian apa? Terus ada pada saat pertama hamil, kita kan periksa ke bidan atau pada saat kelas ibu hamil pasti ibu ukur tinggi badannya ya. Kenapa sih kok harus diukur tinggi badannya? Itu apa? Tinggi badan itu menentukan faktor resiko. Untuk orang yang tinggi badannya kurang dari 145 itu beresiko sekali untuk untuk orang yang kurang tinggi badannya. Itu kenapa kok selalu diukur atau ditanya kenapa bu tinggi badannya? Kalau untuk 145 ke atas insya Allah. Terus kemudian yang kedua ditimbang berat badannya. Kenapa sih kok harus ditimbang berat badannya? Agar tahu berat badannya. Kalau misalnya terus tapi tidak naik, berarti bagaimana? Itu untuk tahu perkembangan ibu dan janinnya. Kemudian pengukuran tekanan darah. Untuk apa? Agar tahu tensinya rendah atau tinggi atau normal selama kehamilan. Oh, darahnya tinggi. Jadi nanti bagaimana kita harus mempersiapkan? Kita boleh nggak lahiran di bidan? Boleh nggak lahiran di puskesmas? Atau harus ke rumah sakit. Jadi kalau untuk orang yang darah tinggi kemungkinan itu kita rujuk ke rumah sakit. Kenapa kok harus dirujuk? Karena pada saat kemudian apa lagi? Diukur. Sering kan pada saat periksa kita tadi diperiksa mental ringan-ringan ya. Kenapa? Kita harus diperiksa. Kalau kita kecil itu beresiko nanti pada saat melahirkan ibu kemungkinan si bayinya itu bisa berat badan bayinya kurang dari 2,5 kilo atau BBRL ya
kalau kita nyebutnya kurang dari setengah terlalu kecil, bisa 2 kilo atau 1,5 kilo. Bisa jadi mungkin asupan makannya kurang. Lalu apalagi sering kan kita diukur meteran, kenapa sih kok makan meteran? Berapa bulan nilainya? 8 bulan. Kenapa ya Bu? Sering pipis, sering buang air kecil. Nggak apa-apa, itu normal. Jadi kita di 8 bulan, 8 bulan itu ibunya berapa sih pada saat kita ukur? Misalnya diukur, dia ibu ini dibilangkan menyebut dia usia kandungnya 8 bulan, 22 minggu. Tetapi pada saat diukur misalnya si B dia 8 bulan, tetapi kok disebutnya seperti usia kehamilan 5 bulan. Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Itulah kenapa pentingnya harus diperiksa tinggi perutnya berapa, sesuai tidak sama umur kehamilannya, sesuai tidak sama menstruasi hitungan HPHT-nya. Jadi misalnya tidak sesuai, kita akan merujuk ada masalah apa bayinya terlalu kecil, atau si ibu terlalu banyak makan karena jadi bayinya terlalu besar tidak sesuai dengan umur kehamilannya, jadi begitu. Lalu ada lagi pentingnya tanda tambah darah. Kadang-kadang kita males ya ibu ya milih tanda tambah darah, baunya mungkin agak amis ya, tetapi disitulah pentingnya kenapa kita harus minum. Walaupun kita tidak boleh egois, kita mungkin males ya, tapi kita berpikir lagi ada bayi di dalam perut kita yang harus kita kasih asupan nutrisi vitamin. Agar apa? Tidak harus minum vitamin tadi agar kita tidak anemia. Apa sih Bu anemia? Anemia itu kalau kita bilang awalnya itu hampir rendah itu, misalnya ada orang yang sering didorong ada kita menghindari hal itu, minum tablet tambah darah itu seperti itu. Nah itu saja sedikit masukan dari saya. Mungkin ada beberapa ibu yang mau bertanya. Sudah mengerti? Sudah bisa dimengerti? Ini tadi semua sudah diperiksa Ibu? Ya. Ada yang tensinya tinggi apa rendah? Ini kalau tensinya tinggi, berapa Ibu tensinya tadi Bu? 140. Sebelumnya berapa? 100. Apa itu kurang tidur? Bisa jadi karena kurang tidur tadi. Kalau biasanya normal, ini tinggi, nanti ibu kontrol lagi ya. Nanti harus kontrol lagi. 1 minggu lagi ibu kontrol lagi. Bisa jadi karena kelelahan atau gizinya kurang. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, sekarang saya yang mau bertanya. Nanti kalau ada yang bisa menjawab, saya kasih hadiah sedikit door prize lah dari saya. Ya, yang mau tanya nih, kalau ada yang bisa menjawab. Berapa kali sih minimal selama kehamilan kita periksa minimal? Ya, Puji. 4 kali selama kehamilan. Kita beri dulu. Oke, kalau sudah mengerti semuanya, ibu-ibu, saya ini ada sedikit door prize ya. Isinya sama saja sebenarnya walaupun iya pokoknya kita tahu tidak dilihat isinya ya, tapi sebagai bentuk apresiasi bahwa ibu mengerti apa yang saya berikan penyuluhan tadi, sedikit lebih dari saya. Saya mau bertanya, kalau ada berapa sih minimal periksa kehamilan selama hamil dari 0 sampai 9 bulan? Ada yang tahu? Ya, Ibu Puji monggo. 4 kali selama kehamilan. Oke, kita beri aku sampai Ibu Puji. Ini bingkisannya Ibu ya. Sama-sama. Pertanyaan kedua ya. Kenapa sih kok penting pada saat kehamilan awal itu diukur tinggi badannya? Ada yang tahu? Ya, dengan Ibu Ayu. Untuk bisa dilihat
kalau tinggi badannya terlalu kurang tinggi, terlalu pendek, mohon maaf, itu kemungkinan nanti melahirkannya agak sulit gitu ya. Kita beri aplaus untuk Ibu Ayu. Sama-sama. Lalu saya nanya lagi nih, untuk apa sih kok ibu-ibu bidan itu sering ukur lingkar lengannya itu? Kenapa? Ayo, ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Oh iya, Ibu Laras. Untuk mengetahui nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Oke, kita beri aplaus dulu. Ada bingkisan kecil untuk Ibu Laras. Terima kasih Bu. Terima kasih. Saya ya Bu. Berbagi Bu ya. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sekali untuk ibu-ibu waktunya, menyela waktunya dalam kelas ibu hamil ini. Saya ucapkan terima kasih untuk bidan desanya memberikan saya kesempatan untuk memberikan kita sama-sama sharing ya. Nanti kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, boleh tanya saya langsung via WA atau ke ibu bidan desanya boleh. Untuk dalam kesempatan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.